Alhamdulillah Pak Rijal, alhamdulillah. Pak Rijal sehat Pak Rijal? Alhamdulillah. Ini Pak, rencana Bapak besok kan mau mempraktikkan kucing ya Pak, dengan model Tirta. Nah, saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach ya Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, namun sebelum saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak terkait besok, saya mau tahu dari Bapak selaku coach nih, kira-kira target apa yang akan dicapai sama Bapak untuk praktik kucing nanti? Pertama Pak, saya ingin menentukan dulu tujuan saya nanti dalam rangka melakukan proses coaching. Lalu yang kedua, mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang ada pada si coaching. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan menggali rencana aksi apa yang si coaching akan lakukan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab apa atau komitmen yang akan diimplementasikan untuk ditargetkan oleh coaching Pak. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Lalu untuk kompetisi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan nih Pak? Saya ingin menggali kompetensi dari diri si coachingnya itu sendiri Pak. Jadi saya ingin melihat bagaimana si coaching itu dapat membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya ingin membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh si coaching yang akan bisa menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi Pak. Oke, selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati Pak? Ya tentunya pada bagian ketika saya present atau hadir secara penuh. Lalu selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu apakah sudah cukup berbobot atau tidak Pak, dalam menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching. Dan yang selanjutnya menjadi seorang pendengar yang aktif tentunya Pak. Itu kan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya? Siap, benar. Mencari pertanyaan berbobot gitu ya? Ya, jelas begitu Pak. Mantap Pak, sudah sangat bagus ya kompetisinya yang ingin dicapai. Nah, baik untuk coach maupun untuk kucingnya. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Pak? Indikator ketercapaian yaitu saya mampu menggali solusi dari dalam diri si coaching. Solusi tersebut yang akan digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi tentunya Pak. Baiklah, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti kucing dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya Pak ya. Siap Pak, mohon diamati Pak, dikritik dan dikasih masukan Pak apabila pada saat sesi coaching nanti ada alur yang tidak sesuai lah atau pertanyaan kurang berbobot lah. Terima kasih Pak Rijal. Siap ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lanjutkan. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Kakak. Waalaikumsalam Mbak Dia. Gimana Pak Kakak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik selalu Pak Dia. Pak Kakak katanya mau ini Pak, mau cerita sesuatu katanya Pak. Jadi masih ada ganjalan Pak Dia nih, saya mau cerita sesuatu sama Pak Dia. Ya supaya lebih tenang lah sedikit. Tujuannya mau mendengarkan, saya cukup mendengarkan apa nanti harus ada solusi yang kira-kira muncul dari Pak Kakak Pak. Ya mudah-mudahan setelah ngobrol bisa muncul solusi gitu Pak Dia. Ya. Gimana Pak? Gini Pak Dia, permasalahan di sekolah saya kan untuk di SD itu kan ruangan nggak mencukupi untuk seluruh rombongan belajar Pak Dia. Kebetulan kan di sekolah saya kalau di SD kan 1 sampai 6 itu ada 2 rombel Pak Dia. Ya. A, B gitu kan. Nah, berarti semuanya ada 12 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh ya. Nah, kebetulan di sekolah saya itu cuma ada 7 kelas Pak Dia. 7 kelas ya, yang bisa selalu dipergunakan belajar mengajar gitu. Jadi mau tidak mau harus membagi 2 termin waktu gitu Pak Dia, antara pagi dengan bukan siang, sebetulnya agak siang gitu Pak Dia, karena kelas 1 sampai kelas 3 kan dari pagi dari jam 7 sampai jam 9 ya. Nah, dibaginya. Kemudian yang
siang itu yang 456 itu dari jam setengah 10 sampai jam 12. Jadi kita itu guru-guru sama ya saya juga terutama termasuk harus mau memangkas jam pelajaran yang ternyata 35 menit menjadi 20 menit aja. Oh, ya konsekuensinya gitu ya Pak ya, biar tidak terlalu siang banget pada pulangnya ya, karena yang sesi 2-nya. Memang, tapi kalau sekolah lain sih ada banyak juga yang SD yang masuk jam 1 gitu Pak ya. Cuman di saya itu kebetulan bentrok dengan DTA-nya gitu Pak ya. Jadi kalau mau full 35 menit 1 jam pelajaran kan mau tidak mau harus setelah lohor kan Pak ya maksudnya. Nah. Cuman karena di saya itu udah dicoba sih tahun kemarin sudah dicoba masuk jam 1 cuman bertahan beberapa bulan aja Pak Jia. Jadi yang DTA itu merasa keberatan gitu. Padahal kita sempat ngobrol dengan yang punya DTA bahwa kita mau melaksanakan pembelajaran siang jam 1 cuman mereka juga pagi-pagi tidak bisa membuka kelas DTA, jadi harus ada kelas yang lain seperti PAUD gitu kan, itu kan pagi sama dia satu yayasan dengan DTA-nya. Jadi mau tidak mau sekarang berjalan ya seperti semula gitu. Jadi dua termin waktu jam 7 sama jam setengah 10 gitu Pak dia. Kalau boleh tahu Pak, itu berarti setiap DTA itu punya punya jadwal yang berbeda-beda Pak antara DTA 1 dan yang lainnya. Tadi kan katanya di sekolah lain mah bisa sore ya? Iya. Kalau di DTA yang muridnya ada murid Pak Kakak juga itu nggak bisa berarti? Ya, jadi kalau di contoh di di desa yang lain ya masih di kecamatan itu bisa mereka DTA-nya pagi-pagi karena memang ada 3 pagi-pagi. Ya, jadi kalau yang sekolah lain dengan DTA yang lain bisa koordinasinya bisa pagi-pagi, cuman pas di DTA yang ada di lingkungan sekolah saya itu tidak mau membuka DTA pagi karena dia punya PAUD itu alasannya gitu. Iya. Berarti kalau saya boleh merangkum, intinya dari rombel latar belakangnya adalah rombelnya kelasnya kurang dengan rombel yang harusnya 12 sehingga tidak bisa satu waktu sehingga dibagi 2. Terus apakah yang ikut DTA itu semua tingkat Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak? Enggak, yang DTA itu rata-rata kelas 5 sama kelas 6. 5, 6 aja. Sementara 5 dan 6-nya itu ada di mana Pak? Di sesi yang mana Pak? Sesi 2. Sesi 2. Yang pulang jam 12 itu ya? 12. Jam 12. Berarti DTA-nya jam 1. Jam 1. Ada waktu 1 jam mereka ya Pak ya? Iya. Dari mulai selesai sekolah sampai ke DTA ya Pak ya. Berarti yang jadi kendalanya apa Pak? Sementara tidak bentrok Pak itu Pak? Ya tidak bentrok, cuman yang kami inginkan itu sebetulnya kami inginkan itu SD-nya bisa masuk jam 1 gitu, maksudnya biar full bisa 8 jam pelajaran kali 35 menit gitu. Sementara itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena memang dari pihak DTA-nya juga mengklaim bukan hanya pendidikan dasar yang penting, pendidikan agama juga penting ya, memang saya juga tahu gitu. Setuju Pak. Makanya kita sedikit mengalah lah untuk SD, jadi kita masuknya jam setengah 10 dengan permasalahan yang seperti tadi. Jadi hari kita sebagai guru di sekolah dasar itu ya harus sedikit mengorbankan jam pelajaran yang ternyata 30 alokasi waktu ya Pak ya. Jadi kita harus lebih maraton lagi ngajarnya, nggak bisa sampai mencapai yang sudah ditetapkan gitu. Ya, berarti masalahnya itu jadi materi dipadatkan ya Pak ya, terus kejar-kejaran juga dengan waktu. Berarti masalahnya cuma itu Pak ya? Iya. Jadi ya kalau memang udah itu dari gurunya. Kalau dari anaknya Pak? Dari anak-anaknya itu jadi ketika setelah azan lohor mereka sudah udah gelisah gitu Pak dia. Azan tuh udah mulai kelihatan mereka gelisahnya. Pak udah azan lohor gitu. Kita harus siap-siap harus siap-siap DTA gitu. Karena kan saya ngajar kelas 5. Jadi mereka setelah azan lohor itu
sedikit ya gelisah lah gitu karena sudah ada lohor. Mereka maunya cepat-cepat pulang, padahal belum jam 12 gitu kan. Kalau sekarang kan lohor jam 12 kurang gitu. Iya, Jadi benar. mereka sudah gelisah ketika sudah ada lohor gitu Pak dia. Ya, mereka gelisahnya kenapa Pak? Karena takut terlambat atau Iya, takut? jadi mungkin takut terlambat juga anak-anak. Jadi ketika pulang sekolah kan harus apa namanya? Ketika pulang perjalanan ke rumahnya, terus harus sholat lohor dulu kan. Harus mungkin harus makan dulu, mungkin harus mandi dulu gitu kan. Jadi mereka mungkin persiapannya kalau ingatan mereka mungkin pulang sekolah lewat jam 12 mungkin akan terburu-buru gitu Pak. Ya, benar. Itunya. Berarti masalah dari guru mah kayaknya masih bisa disiasati ya Pak tadi ya. Walaupun kejar-kejaran capek, Iya. tapi masih bisa terakomodir. Alhamdulillah. Cuman bagi yang masalah siswa ini ya Pak ya, Iya. karena mereka harus melakukan aktivitas makan, mandi, dan sholat sebelum ke DTA-nya Pak ya. Iya. Ada langkah apa gitu Pak dari pihak sekolah dalam rangka mengantisipasi itu? Memang 1 jam itu tidak cukup Pak untuk mereka bisa melakukan aktivitas itu, makan, mandi, sholat. Saya rasa cukup sih. Ya, mungkin mereka merasa tergesa-gesa aja mungkin Pak, dia Tergesa-gesa. gitu. Cuman saya sudah menjalankan juga untuk sholat zuhur berjamaah di sekolah Pak. Iya. Karena kebetulan ada musola desa kan dekat dengan desa. Jadi ketika udah azan lohor, saya suka mengarahkan anak-anak langsung ke musola gitu Pak dia. Jadi alhamdulillah sih kemarin sudah berjalan. Ketika azan lohor, ya tadi karena kalau ketika lagi belajar atau lagi ngerjain soal, mau tidak mau harus jadi PR gitu Pak. Iya, dia. benar. Kemudian mereka bareng-bareng ke musola desa gitu, sholat lohor. Jadi sedikit satu kegiatan lah bisa Iya, dilaksanakan. satu kegiatan bisa dilaksanakan. Tadi makan, mandi, sholat, berarti sholatnya sudah tuh ya Pak ya, bukan Ya. jadi masalah waktu lagi untuk tergesa-gesa. Ya, kira-kira ada rencana lainnya nggak Pak untuk supaya minimal mengeliminasi satu masalah lagi tuh Pak? Makan dan berarti mandi Pak. Mandi. Kalau mandi sih nggak mungkin ya di sekolah. Mandi nggak mungkin. Nah, Oke, mungkin mandi nggak kalau mungkin. untuk makan mungkin juga sih bisa bawa bekal dari rumahnya kan mereka masuknya kan jam 9:30 aja ya. Ya, ya. Saya rasa bisa sih untuk menyarankan anak-anak untuk membawa bekal makanan. Jadi makan siang hari setelah sholat mungkin gitu baru pulang gitu Pak dia ya. Benar, ya. Mereka harus pulang dulu Pak, nggak bisa langsung ke DTA gitu Pak. Ya pulang dulu kan ganti baju segala macam. Ya. Tapi kalau mau makan sih saya rasa bisa kalau saya instruksikan untuk bawa makan dari rumah, makannya pada siang hari, makan siang bersama gitu. Benar Pak. Pulang itu Pak dia ya. Tapi itu sudah atau mau dilakukan tuh Pak untuk Mau dilakukan. mau dilakukan Oh, ya. Berarti rencana Pak Kakak adalah tetap sholat berjamaah. Lalu yang keduanya menginstruksikan atau menghimbau untuk bawa makanan dari rumah, gitu ya Pak ya. Ya. Enggak apa-apa, nggak mungkin basi ya Pak ya, kayaknya ya, rentang waktu segitu dari ya. jam 9 lah. 9 lah ya. Sampai jam 12 ya. Nah, mungkin nggak pasti gitu Pak dia ya. Berarti artinya tinggal satu masalah lagi ya Pak ya, yang mandi yang sampai saat ini mungkin belum kepikiran Pak Kakak bakal gimana ya Pak ya. Terus kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Kakak untuk tadi rencana-rencana itu bisa terrealisasi Pak? Ya paling nanti saya minta izin ke kepala sekolah untuk selalu menjadwalkan sholat zuhur berjamaah di musola. Ya. Siswa-siswi yang masuk siang gitu ya terutama. Nah kemudian juga selalu menyarankan anak-anak untuk bawa makanan gitu Pak dia. Untuk makan siang bersama di sekolah setelah sholat juga baru pulang gitu. Oh ya. Banyak artinya berarti selain Pak Kakak, guru-guru yang lain juga berperan untuk bisa mengingatkan itu berarti ya Pak? Iya bisa.
misalkan kelas 5 ada 2 rombel, kelas 6 juga ada 2 rombel, jadi ada 4 rombongan belajar yang memang waktunya apa namanya bukan mendok sih ya, jadi persiapannya singkat gitu untuk DTA-nya gitu buat dia. Iya, iya. Ya semoga langkah-langkah yang Pak Kakak tadi sudah jabarkan itu bisa kalau dalam bencana mah mitigasi apa ya, Iya. mengurangi risiko mereka untuk terlambat datang ke DTA, mengurangi risiko mereka tergesa-gesa apa ya. Ya semoga itu bisa terrealisasi dengan baik. Terus anak-anak juga mau bekerja sama melakukan itu ya Pak ya. Siap. Oke Pak Kakak, Pak sudah plong Pak Kakak. Terima kasih sudah ada pencerahan, sudah plong ngobrol sama Pak Dia. Ya, padahal saya nggak ngasih apa-apa ya Bang, nggak ngasih solusi apa-apa Pak. Terima kasih, setelah ngobrol saya jadi terbuka lah untuk apa namanya ada solusi. Iya. Ya, memang intinya adalah Pak Kakak sebenarnya mungkin sudah terbersit solusi dari permasalahan Pak Kakak. Hanya saja Pak Kakak butuh tempat untuk mencurahkan, terus juga meyakinkan diri Pak Kakak sendiri apa kayaknya iya nggak ya solusi saya tersebut, gitu ya Pak Kakak ya. Oke. Makasih Pak Kakak ya atas kelegowoannya untuk bisa menceritakan ini Pak. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Terima kasih Pak Dia. Sama-sama. Setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita, Pak? Yang tadi saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik Pak tentang keluh kesah dari si Koci Pak itu. Lalu saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan pertanyaan si Koci Pak. Ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi ya saya ketika Bapak melakukan coaching tadi, Pak? Boleh, dengan senang hati Pak. Saya pengen Siap, terima kasih. Nah, menurut saya secara keseluruhan ya Pak ya, proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan kunci gitu ya. Sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya, Pak? Saya ingin lebih terlatih lagi Pak dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, yang tujuannya agar menggali potensi yang dimiliki si Koci untuk dia bisa membuka sendiri pikirannya dan menangkap solusi dari dia sendiri. Jadi pertanyaannya dari dia, lalu kita bantu, masalahnya dari dia, lalu kita bantu supaya potensinya tergali, akhirnya dia menemukan sendiri Pak. Karena itu tujuan proses coaching kan ya Pak ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Boleh minggu depan Pak, boleh bulan depan. Saya siap-siap aja Pak. Nah, baik Pak, nah terima kasih atas waktunya dan kesediaannya ya Pak untuk percakapan kali ini. Sampai bertemu kembali untuk Siap Pak bulan depan. Oke, Siap, Pak terima kasih.